Selamat datang. Di depan saya ada Samsung Galaxy Z Flip 7 dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di ponsel ini. Jadi untuk memulai kita akan membuka pengaturan kita. Maaf, ini adalah kali kedua saya merekam ini, jadi beberapa hal sudah berubah. Tapi bagaimanapun juga, mari kita mulai dengan membuka tampilan kita. Kita akan mulai dengan yang sederhana. Di bagian paling atas sini kita punya mode terang dan mode gelap yang memungkinkan Anda untuk secara permanen mengubah tampilan dari mode terang ke mode gelap. Ini sepenuhnya tergantung preferensi Anda. Sekarang di tab bawahnya, di sini kita punya pengaturan mode gelap yang memungkinkan kita mengatur agar perangkat akan beralih dari mode terang ke mode gelap berdasarkan waktu dalam sehari misalnya, atau dengan timer khusus yang bisa Anda lihat bagaimana misalnya saat malam hari akan lebih bermanfaat bagi Anda untuk mengaktifkan mode gelap agar Anda tidak silau oleh layar Anda yang memiliki kecerahan lebih dari 3000 nit. Sekarang, jika kita lanjut ke bawah, kita punya pengaturan kelancaran gerakan dan di sini ada dua opsi, adaptif dan standar. Adaptif berjalan hingga 120, sedangkan standar hanya sampai 60. Secara umum, Anda sebaiknya memilih opsi yang lebih rendah jika Anda tidak melihat perbedaan di antara keduanya. Jadi 120 memberikan gerakan yang halus saat Anda menggulir ke atas dan ke bawah dan secara umum saat melakukan berbagai hal di perangkat. Jadi artinya Anda mendapatkan 120 frame dalam 1 detik setiap detiknya, sedangkan 60 hanya setengahnya, jadi Anda hanya mendapatkan 60. Dan Anda bisa melihat saat menggulir ke bawah, misalnya ke atas dan ke bawah, Anda mendapatkan lebih sedikit frame, yang berarti tampilannya akan sedikit lebih patah-patah. Namun jika Anda tidak melihat perbedaan antara kedua opsi ini, dengan memilih standar, Anda akan mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik. Meskipun kedua opsi ini berusaha mengurangi konsumsi baterai dengan menurunkan refresh rate saat tidak ada aktivitas di layar, seperti misalnya di sini, tetap saja baterai akan terkonsumsi saat Anda melakukan sesuatu atau ada gerakan di layar. Jadi jika kita masuk ke pengaturan kelancaran gerakan, bagian ini dianimasikan sehingga secara otomatis memaksa perangkat berjalan pada 120 frame. Jadi Anda bisa memilih mana saja yang Anda inginkan, dan seperti yang saya katakan, opsi yang lebih rendah akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik. Sekarang, jika kita kembali dan beralih ke pengaturan warna adaptif, tone, ini adalah sesuatu yang mirip dengan yang dimiliki Apple dengan fitur True Tone mereka, kalau tidak salah namanya begitu. Akhirnya saya ingat nama fiturnya. Jadi, fitur ini ketika diaktifkan akan mencoba menyesuaikan suhu warna atau suhu dari layar itu sendiri dengan lingkungan tempat ponsel berada. Jadi saat fitur ini diaktifkan, mereka sedang mencoba menyesuaikan warna putih di meja ini dengan warna putih di sini. Secara pribadi, saat saya melihatnya langsung, menurut saya fitur ini kurang berhasil, tapi di kamera justru terlihat cukup bagus. Sekarang, saya akan mematikan fitur itu karena jika kita masuk ke pengaturan layar, atau mode layar, kita punya dua mode. Kita punya mode vivid dan natural, dan pada mode vivid ada penggeser white balance di sini yang memungkinkan kamu mengaturnya secara manual. Tapi jika kamu mengaktifkan adaptive color tone, kamu tidak bisa lagi melakukan itu. Jadi, kamu bisa memilih opsi manapun yang kamu suka, dan untuk vivid atau natural itu hanya soal tingkat saturasi pada layar. Pilih saja yang kamu sukai. Saya sendiri lebih suka yang natural. Mode ini hanya membuat warna-warna jadi lebih kalem. Tapi pada mode vivid juga ada opsi setelah kita matikan fitur itu. Tunggu sebentar, soalnya tadi saya sempat salah pencet. Jadi ketika kamu mematikan semua fitur True Tone itu, kamu punya opsi pengaturan lanjutan di mode vivid, dan itu memungkinkan kamu untuk mengatur warna secara manual di sini, masing-masing untuk merah, hijau, dan biru. Selain itu, ada juga slider untuk vividness atau yang sebenarnya disebut saturasi, menggesernya ke sisi lain akan membuat gambar jadi lebih hidup dan jenuh warnanya. Jadi pilih saja yang kamu suka. Sekarang kembali lagi, kita punya easy mode. Opsi ini akan saya bahas sedikit, yaitu mode yang dirancang kemungkinan besar untuk orang lanjut usia atau orang dengan gangguan penglihatan. Mode ini memperbesar ukuran aplikasi di layar utama, mengurangi atau mungkin tidak menambah, malah mengurangi jumlah aplikasi yang ada di satu halaman, karena ukurannya jadi jauh lebih besar dan gridnya dikurangi, jadi kamu hanya punya sekitar 3 aplikasi dalam satu baris secara horizontal. Dan, secara vertikal saya rasa kamu hanya dibatasi sekitar 4 aplikasi, mungkin lebih di perangkat ini karena bentuknya yang agak seperti remote control, cukup panjang.
Jadi ya, kamu mungkin ingin mencoba mode ini jika kamu mengalami kesulitan melihat perangkat atau mengenali ikon di layar utama. Saya tidak akan mengaktifkan ini karena jika saya ingat dengan benar, fitur ini memerlukan perangkat untuk di-reboot agar perubahan berlaku, jadi saya tidak ingin melakukannya. Sekarang kembali ke sini. Pada tampilan kita punya Edge Panel, dan Edge Panel secara default sebenarnya akan terlihat di sekitar sini. Jadi saya munculkan kembali. Biasanya tampilannya seperti ini, jadi kamu hanya bisa melihat garis tipis samar di sini. Kamu bisa menggeser ke atas di sini, lalu panelnya akan muncul. Biasanya juga di sini tampilannya lebih ramai dengan, coba saya lihat, apakah bisa menemukannya. Saya lupa bagaimana cara mengaktifkan kembali ikon-ikon yang tidak penting itu. Tapi seingat saya, memang ini caranya, sejujurnya. Oh, ketemu. Jadi secara default, kamu akan melihat Galaxy AI yang tidak penting di sini dan ya keempatnya ada di bagian paling atas. Jadi kamu bisa menghapusnya karena aplikasi-aplikasi itu tidak terlalu bagus. Kamu bisa melakukan sebagian besar hal ini tanpa perlu aplikasi-aplikasi itu. Secara pribadi, saya lebih suka punya lebih banyak ruang di sini agar bisa menampung lebih banyak aplikasi. Itu preferensi pribadi. Sekarang, kamu bisa lihat saya punya 2 baris di sini. Biasanya, saat pertama kali menggunakan dock, hanya ada 1 baris, jadi 1 kolom saja. Tapi begitu kamu mulai menambahkan lebih banyak aplikasi di sini, sebagai contoh, saya bisa saja menambahkan beberapa lagi di sini. Jadi, begitu kamu mulai menambahkan lebih banyak aplikasi, akhirnya akan muncul baris kedua. Dan setelah kamu menambah lebih banyak lagi, docknya akan bisa digulir. Sekarang, saya masih belum melebihi jumlah aplikasi agar bisa digulir, tapi nanti kamu bisa menggulir ke atas dan ke bawah. Sekarang, dock ini sendiri sudah sangat berguna, karena memungkinkan kamu, kapan saja saat menggunakan aplikasi apapun, untuk menariknya keluar dan, misalnya, mengambil sesuatu seperti galeri. Kamu bisa menahannya, dan kamu akan melihat bahwa saya bisa menjatuhkannya di layar terbagi atas, layar terbagi bawah. Saya juga bisa membatalkan, atau jika saya menjatuhkannya di tengah, itu memungkinkan saya menggunakan tampilan pop-up. Nah, opsi yang satu ini sebenarnya sangat bagus, dan kamu bisa menggunakan aplikasi ini, lalu dengan cepat menyembunyikannya. Ups, saya baru saja salah menekan tombolnya. Jadi, ini memungkinkan saya untuk menyembunyikannya seperti ini, menjadi app head yang bisa saya pindahkan kemana saja, dan saya bisa mengaksesnya kapanpun saya mau. Saya bisa membuka beberapa aplikasi sekaligus seperti itu dalam bentuk app head. Sebagai contoh, mari kita buka satu lagi, misalnya browser, thread, dan sekarang kita punya 2. Saya akan minimalkan keduanya, dan sekarang kamu bisa lihat, kita punya panel yang memungkinkan kita memilih salah satu, dan seperti yang sudah kamu lihat sebelumnya, kamu juga bisa membuka keduanya secara bersamaan. Kamu bisa membuka lebih dari itu, dan kamu juga bisa melakukan split screen secara bersamaan, meskipun sekarang agak sulit untuk dilihat. Jadi mari kita hilangkan ini sepenuhnya, dan kamu bisa lihat sekarang kita sedang menggunakan split screen. Juga seperti yang baru saja saya lakukan, kamu bisa menyembunyikannya tanpa menggunakan app head. Jadi jika kamu menggesernya ke tepi, itu akan menghilang begitu saja dalam keadaan terbuka. Dan jika kamu mengkliknya, itu akan terbuka kembali. Ini adalah fitur yang cukup bagus ya untuk multitasking. Sekarang, hal lain yang bisa kamu lakukan saat kita sudah membahas multitasking. Ketika kamu menggunakan split screen seperti ini, ada 3 titik di sini. Ketika kamu mengkliknya, kamu akan mendapatkan opsi untuk menambahkannya ke favorit. Dan sekarang kita bisa menambahkannya ke Edge Panel atau ke layar utama. Atau kamu juga bisa melakukan keduanya, menurutku. Jadi aku akan memilih Edge Panel saja. Jika aku membukanya sekarang, aku bisa langsung mengaksesnya di sini. Dan untuk sedikit mendemonstrasikan ini, aku akan menutupnya sepenuhnya. Klik saja, dan boom, kedua aplikasi ini langsung terbuka dalam keadaan terakhir yang aku tinggalkan secara bersamaan, yang membuat split screen jadi jauh lebih praktis. Selain itu, posisi dari ini juga bisa diatur. Sebagai contoh, kamu bisa menempatkan YouTube di bagian atas dan browser di bawahnya, dan jika kamu menyimpannya seperti ini, itulah cara aplikasi akan terbuka, dan itu membuatnya jadi sangat praktis. Ngomong-ngomong, kita akan kembali ke pengaturan dan beralih ke menyesuaikan panel ini, yang bisa kita lakukan dengan memilih Edge Panel dan Handle. Kamu sudah melihat aku membuatnya benar-benar tak terlihat sebelumnya. Sekarang cara kamu bisa melakukannya adalah dengan menggeser slider transparansi ke tingkat tinggi. Ini akan membuatnya menjadi tak terlihat. Meskipun kita masih bisa melihatnya sekarang, ketika kita kembali, itu akan menghilang. Dan aku suka menempatkannya tepat di posisi tombol volume.
Biasanya aku juga akan menyesuaikan ukurannya dengan tombol volume, tapi karena tombol volume ini ukurannya lebih kecil dan posisinya sangat tinggi, aku lebih suka membiarkannya seperti apa adanya. Atau bahkan kamu bisa memperbesar ukurannya agar posisinya sedikit lebih rendah, sehingga nanti lebih mudah untuk menariknya keluar, tanpa harus menjangkau sampai ke tempat tombol volume. Karena seperti yang aku bilang, tombol-tombol itu cukup tinggi di ponsel, dan ponselnya sendiri juga cukup panjang. Jadi sekarang, dengan ini benar-benar tersembunyi dari pandangan, kamu tetap bisa mengaksesnya tanpa masalah. Dan di sini kita juga punya panel-panel, yang tadi sempat aku klik tapi belum aku bahas. Jadi kamu bisa menambahkan panel tambahan. Saat ini aku belum punya opsinya, tapi kalau kamu sudah masuk ke akun Samsung, akan ada tombol Galaxy Store di sini. Dan di Galaxy Store, kamu bisa menemukan panel-panel tambahan, yang biasanya berbayar. Harganya tidak mahal, sekitar $1 atau $2 saja, yang tentunya menambah fungsionalitas panel ini. Dan setiap kali kamu menambahkan panel apapun dan menandainya di sini, kamu bisa menggeser ke samping pada panel ini untuk berpindah halaman yang sudah kamu tambahkan. Oke, sekarang lanjut ke bilah navigasi, kita punya tombol dan gestur. Aku akan membahas terutama tentang gestur karena ada beberapa perubahan yang terjadi. Jadi jika kamu masuk ke dengan gestur yang diaktifkan ke opsi lainnya, kamu bisa lihat ini sangat terbatas. Ini, dan secara umum menurut saya, tidak bisa diterima untuk sebuah ponsel semahal ini dari perusahaan yang merupakan salah satu produsen ponsel terbesar, yaitu, pertama, menghapus opsi dari Android hanya untuk mendorong akun mereka yang tidak berguna itu. Karena yang mereka lakukan adalah menghapus fitur-fitur yang sebelumnya ada di sini. Pertama, mereka sudah membuatnya jadi buruk. Jadi jika kamu mencoba, misalnya, menyembunyikan bar, yang sebelumnya bisa kamu lakukan, sebelumnya ada di sini untuk menyembunyikan bar, itu dilakukan dengan cara yang, jika kamu menggunakan launcher pihak ketiga, tidak berjalan dengan baik, jadi itu bukan opsi yang optimal untuk siapapun yang menggunakan launcher pihak ketiga. Sekarang mereka benar-benar menghapusnya dari sini sama sekali, dan hanya menyisakan satu opsi saja. Jadi sekarang, untuk benar-benar mendapatkan ini, kamu harus mengunduh Good Lock. Dan untuk menunjukkan ini, jika aku bisa mengetik dengan benar, good, nah seperti itu. Jadi kamu punya aplikasi yang bernama Good Lock ini. Aplikasi ini hanya tersedia di Samsung Store, karena seperti yang sudah aku bilang, mereka ingin kamu masuk ke akun sampah mereka. Dan ini satu-satunya alasan kenapa kamu akan masuk ke akun Samsung, hanya untuk hal yang nggak penting ini. Atau, ya sebenarnya aplikasinya bagus, tapi jadi namanya Good Lock. Dan di sini kamu bisa melihat banyak hal lain yang bisa kamu unduh. Aku sudah mengunduh 2 di antaranya. Aku punya Navstar dan Quickstar. Nah, Navstar ini yang akan kamu butuhkan untuk mengedit bilah navigasi kamu. Sebagai contoh singkat, di sini saat kita menggunakan navigasi gestur dan kita kembali, misalnya kamu bisa lihat bilah navigasinya memotong ke dalam teks. Kenapa sih bisa begitu? Nah, itu bukan cara kerja Android bawaan. Seharusnya tampilannya transparan. Jadi kenapa kok nggak begitu? Jadi, ini sudah menghilangkan sebagian tampilan layar kamu hanya karena menggunakan navigasi gestur tanpa alasan yang jelas. Bukan seperti itu cara kerja Android bawaan, dan mereka sebenarnya menyediakan opsi untuk membatalkan ini. Tapi opsinya tersembunyi di dalam aplikasi. Jadi kalau kita buka, sekarang ada fitur seperti Transparent Hint. Jadi, Transparent Hint pada dasarnya akan menghilangkan latar belakang putih ini di aplikasi apapun yang sedang kamu buka dan membuatnya benar-benar transparan seperti yang terlihat di perangkat saya. Meskipun agak sulit untuk menunjukkannya sekarang, coba saya buka sesuatu seperti pengaturan. Seperti yang bisa kamu lihat sekarang, tidak lagi memotong ke dalam teks yang terlihat di layar. Teksnya sekarang sampai ke tepi bawah layar sepenuhnya. Jadi itu salah satu masalah yang bisa dihilangkan. Dan dalam hal kustomisasi untuk barnya, kamu bisa menyembunyikannya sepenuhnya, yang mana kita memang punya opsi itu di suatu tempat di sini. Jadi ini adalah opsi yang sangat tersembunyi. Saat ini saya lupa namanya apa, dan saya juga merasa belum saatnya untuk benar-benar mencarinya dan mencoba mengetahuinya, tapi kamu bisa bereksperimen dengan opsi-opsi itu. Begitu kamu mengaktifkannya dan kembali ke opsi lebih lanjut pada navigation bar, kamu akan mendapatkan opsi untuk benar-benar menyembunyikannya sepenuhnya. Jika kamu menggunakan launcher bawaan dari Samsung, seharusnya tidak ada banyak masalah. Jika kamu menggunakan launcher pihak ketiga, saya sarankan melakukan seperti yang saya lakukan, yaitu membuatnya jauh lebih kecil. Kamu bisa lihat, barnya masih terlihat, hanya saja jadi kurang terlihat karena tingkat transparansinya sudah diatur ke maksimal. Kamu bisa lihat di sini dan di sini, dan lebarnya juga diperkecil. Ini adalah batas maksimal yang bisa saya lakukan, seperti yang bisa kamu lihat dari 2 garis kecil di sini. Jadi saya tidak bisa mengecilkannya lagi, tapi inilah batas maksimal yang bisa kamu capai.
Dan hal lain yang kamu lihat di sini adalah Quick Start, fitur lain yang saya pribadi suka, yang memungkinkan kamu untuk menyembunyikan beberapa icon di status bar kamu. Jadi ini hanya menambah opsi kustomisasi. Dan sekali lagi, ada lebih banyak opsi yang biasanya dimiliki Samsung, atau bukan Samsung saja, tapi Android pada umumnya, meskipun mungkin tidak di versi yang baru. Ngomong-ngomong, satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan, yang juga sudah saya aktifkan sepanjang video ini, adalah Animation Speeder. Jadi jika kita kembali dan masuk ke opsi pengembang, pertama-tama kamu harus mengaktifkan opsi pengembang dengan masuk ke tentang ponsel, lalu ke informasi perangkat lunak dan nomor build. Ketuk 7 kali, klik OK, dan ini akan mengaktifkan opsi pengembang di sini. Dan kita dapat menggeser ke bawah melewati misalnya setengah titik, dan Anda akan menemukan jendela ini. Skala animasi transisi, dan skala durasi animasi. Secara default, ini ditetapkan ke 1, dan misalnya skala animasi jendela ada di jendela ini. Dan Anda bisa misalnya mematikannya sehingga semua animasi dihilangkan, benar-benar hilang, dan jendela akan langsung muncul tanpa animasi seperti yang terjadi sekarang. Saya suka memilih di angka 0,5. Ini memotong animasi menjadi setengah, jadi menghemat setengah waktu yang biasanya Anda habiskan untuk menunggu. Dan karena ponsel-ponsel ini cukup cepat sehingga tidak akan tersendat dengan pengaturan itu, ini benar-benar pilihan yang sangat masuk akal. Hanya saja pengaturan ini tersembunyi seperti ini sehingga Anda perlu mengaktifkan opsi pengembang untuk bisa menggunakannya. Jadi, itu satu hal, dan kembali ke halaman pengaturan utama, ada satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan, yaitu jika saya bisa menemukannya, mode dan rutinitas. Sebenarnya ada dua hal yang ingin saya tunjukkan. Jadi dalam mode dan rutinitas, jadi Anda dapat memilih rutinitas, dan Anda memiliki beberapa hal yang berbeda. Jadi kalau kita masuk ke rutinitas, bisa pilih tambah. Mari tambahkan tempat, kurasa. Jadi saya akan membuatnya seperti tempat kerja, dingin saat menggunakan aplikasi. Jadi ia tahu sekarang juga di mana saya berada, dan dari sini saya dapat memilih simpan, sehingga ia tahu di mana saya berada secara pasti. Dan mari kita lihat. Kita akan melakukan mode. Lalu kita seharusnya bisa membuat yang khusus. Tidak. Baiklah, itu dia. Jadi di bawah rutinitas sekarang, kita dapat mengklik plus, menambahkan apa yang akan memicu rutinitas ini. Jadi mari kita lihat, jika saya masukkan lokasi, tempat, jadi tempatnya akan pilih kerja. Jadi pada saat ini saya sedang dalam proses bekerja dan menyelesaikan tugas-tugas penting. Oleh karena itu, yang akan terjadi adalah ketika saya tiba di lokasi yang telah ditentukan ini, yaitu tempat di mana saya perlu fokus sepenuhnya, saya akan segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan tidak ada gangguan. Misalnya, kita bisa dengan mudah mengatur ponsel ke mode jangan ganggu, yang akan secara otomatis mengaktifkan fitur tersebut, menyimpan pengaturan ini, dan memastikan lingkungan kerja yang tenang dan produktif. Tiba di kantor, sudah cukup. Jadi sekarang ponsel langsung masuk ke mode jangan ganggu saat saya berada di kantor, jadi di lokasi ini, dan kita bisa mengatur rutinitas lain misalnya, untuk ini. Ketika kita meninggalkan lokasi ini, mode jangan ganggu akan otomatis dimatikan. Dan kamu bisa membuatnya lebih canggih lagi. Jadi misalnya, kamu bisa melakukan hal-hal smart home. Jadi jika kamu meninggalkan rumah, lampu akan otomatis dimatikan. Jika kamu berada di rumah pada waktu tertentu, saat waktu itu tiba, lampu akan dinyalakan. Jadi ini memberikan fleksibilitas yang sangat baik, khususnya untuk smart home, yang memang biasanya saya gunakan untuk hal ini. Jadi, kamu jadi lebih jarang perlu berinteraksi dengannya. Pada titik itu, perangkat ini benar-benar menjadi pintar. Jadi, saya sarankan untuk mencoba fitur ini. Memang, butuh sedikit keahlian untuk mengaturnya, tapi setelah selesai, kamu cukup melakukannya sekali dan bisa langsung melupakannya. Sekarang, satu hal terakhir yang ingin saya bahas ada di bagian audio. Saya rasa, atau tidak, di mode suara dan getaran, dan jika kita gulir ke bawah, kamu akan menemukan kualitas suara dan efek. Dan di sini kita punya fitur Adapt Sound, kita bisa mengetuknya. Secara default, saya rasa fitur ini dalam keadaan mati, jadi kamu harus mengaktifkannya terlebih dahulu, lalu ketika kamu klik pada teksnya, kamu akan dibawa ke halaman ini. Jadi, kita punya beberapa mode. Ada mode di bawah 30, 30, sampai 60, dan 60 ke atas. Pilih,
salah satu yang sesuai dengan usiamu, dan fitur ini akan membuat atau mengaktifkan equalizer khusus untuk rentang usia tersebut, terkait gangguan pendengaran. Jadi, seperti yang kamu tahu, pendengaranmu memang akan menurun seiring bertambahnya usia, jadi fitur khusus ini berusaha menyesuaikan hal tersebut dan meningkatkan frekuensi yang biasanya hilang karena usia, agar kamu bisa kembali mendengar suara-suara yang ingin kamu dengar dengan cara memperkerasnya. Sekarang, fitur ini hanya berfungsi jika kamu menggunakan perangkat seperti headphone, earbud, atau sejenisnya. Fitur ini tidak berfungsi dengan speaker bawaan ponsel, jadi kamu harus menggunakan misalnya earbud. Namun, di luar itu, yang saya sarankan daripada memilih salah satu opsi tersebut adalah dengan menambahkan profil suara yang dipersonalisasi. Fitur ini memungkinkan kamu untuk membuat equalizer khusus yang benar-benar sesuai kebutuhanmu. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan kamu untuk sebagian menyesuaikan equalizer agar dapat mengimbangi kekurangan frekuensi tertentu atau frekuensi rendah pada headphone atau earbud milikmu. Sebagai contoh, jika earbud kamu cenderung kesulitan dengan beberapa misalnya saja frekuensi 200 Hz, dengan melakukan tes ini, kamu mungkin akan mendengar frekuensi tersebut dan headphone itu tidak benar-benar bisa menghasilkan suara yang bisa kamu dengar, bahkan jika pendengaranmu baik. Jadi kamu akan memilih bahwa kamu tidak bisa mendengarnya, dan karena itu, ponsel akan secara otomatis meningkatkan frekuensi-frekuensi ini, yaitu 200 Hz, agar sedikit lebih keras, dan semoga bisa menutupi kekurangan kemampuan headphonemu dalam menghasilkan suara tersebut. Jadi kamu bisa melihat bagaimana cara ini dapat mengompensasi kekurangan kualitas pada pendengaranmu di bagian tepi hanya dengan membuat equalizer khusus. Nah, dengan penjelasan tadi, semoga video ini bermanfaat untukmu karena sudah merangkum semuanya, dan jika iya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.